Bisa kita mulai sekarang, teman-teman? Bisa. Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat malam. Di presentasi kali ini, kita dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang web project yang sudah kita buat. Jadi, sebelum kita mulai menjelaskan, terlebih dahulu kita mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, mulai dari saya, Cynthia Larasati, dengan NIM 220-401-01-0021, dan selanjutnya boleh dari teman-teman. Saya Vincia Levina Chandra dari NIM-nya 2204-0101-0005. Saya Eka Chelsea Alexandra dengan NIM 2204-0101-0008. Oke, saya Muhammad Ilyas dengan NIM 2004-0101-0055. Selanjutnya, jadi sebelum kita mulai menjelaskan terlebih dahulu, di sini ada agenda yang bakal kita bahas tentang apa itu project yang sudah kita buat, kemudian project dari state-nya, terus kemudian ada use case dan ilustrasi use case diagram, kemudian ada user story, ada project goals, flowchart, terus kemudian ada daftar peserta. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu project yang sudah kita buat. Selamat datang di kursus 9Teach. Kami adalah platform pembelajaran online yang bertekad untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi dengan kursus yang dipilih dengan cermat oleh pakar industri. Kami menawarkan opsi pembelajaran yang fleksibel. Kursus kami mencakup berbagai hal yang menarik, topik tentang pemrograman digital yang dapat Anda akses melalui internet kapan saja. Di sini ada project stage kami. Kami memulai projectnya dari UI UX, design, kemudian ada front end, back end, dan quality assurance. Project stage kami yang pertama itu adalah perancangan, kemudian yang kedua UI UX design, menampilkan tampilan antarmuka yang menarik. Yang ketiga front end, menerapkan interaksi dan animasi menggunakan JavaScript. Kemudian yang keempat ada back end, membangun fungsionalitas website dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Express.js. Yang kelima itu quality assurance, itu melakukan pengujian fungsionalitas, mengidentifikasi dan memperbaiki bug, serta menguji responsivitas web di berbagai perangkat dan browser. Kemudian, maaf, bentar. Sorry. Oke. Pada planning project web course aplikasi ini mengadopsi metode waterfall. Prinsipnya bahwa dalam pengembangan software ini yang dikerjakan sesuai dengan struktur maka dapat digambarkan sesuai dengan metodenya. Metode ini bersifat linear, artinya sorry, bentar ya. Artinya setelah satu fase sudah selesai, maka akan berlanjut pada pengerjaan fase berikutnya. Dan setiap fase memiliki turunan yang mampu menunjukkan bahwa saling terkaitnya satu sama lain. Alur proyek ini merupakan harapan yang bisa saja akan menjadi pendorong baru di bidang pendidikan secara modern. Ada beberapa harapan yang akan menjadi pengembangan dari 9Tech atau course aplikasi ini.
untuk di masa datang. Untuk desain view-nya sendiri, di homepage udah ada header 9T course dengan teksnya, lalu ada menunya, home, courses, about us, sama contact us, dan kategorinya, kategori dari course itu sendiri. Selanjutnya, untuk description design, web design merupakan istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website. Desain yang ditunjukkan oleh pengembangan dan styling informasi internet untuk menyediakan fitur konsumen high-end dan memberikan kualitas estetika. Secara tidak langsung, website desain ini memberikan fokus pada tampilan, namun tidak akan menghilangkan fungsi utama yang sedang didesain, dan mampu memberikan kenyamanan tambahan bagi pengunjung dan pembaca website. Selanjutnya untuk tugas front-end and back-end. Untuk front-end sendiri mengembangkan produk yang diharapkan akan baik ke depannya, melakukan integrasi dengan back-end dan memastikan produk dan tampilan sesuai. Sedangkan untuk back-end sendiri itu merancang sebuah struktur model data agar program dapat dilakukan dengan baik. Website setiap saat akan mengalami perkembangan, baik dari sisi klien maupun dari server. Untuk itulah dibutuhkan adanya pemrograman dengan menggunakan framework khusus. Selanjutnya ada use case. Use case merupakan teknik yang efektif dan digunakan untuk media komunikasi perilaku sistem dalam sisi pengguna yang memaparkan lebih banyak aktivitas yang terjadi dalam software tersebut. Secara khusus, pengertian dari use case diagram atau diagram kasus adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan pengguna. Untuk ilustrasi dari use case diagram 9T course ini bisa dilihat dari visitor. Visitor bisa melihat course list-nya, lalu bisa melihat view course detailnya. Visitor juga bisa melihat about us, contact us, dan display course. Sedangkan untuk di bagian admin, bisa menghapus video course-nya, menambah video course atau create, sama modify course-nya. Dari tugas untuk menyusun proyek ini pun dilakukan dengan sangat rapi, sehingga tujuan dan tahapan atau metode yang akan diterapkan dari developer sendiri dapat menggambarkan kinerja yang sesuai dengan baik. Pengembangan proyek ini yang ditujukan kepada customer yang diharapkan bisa digunakan dengan baik dan tentu saja akan memberikan kemudahan serta kenyamanan pada penggunanya. Alasan dalam penciptaan dan pengembangan ini adalah untuk memberikan cara fleksibel dalam beberapa pilihan tutorial untuk pemula yang akan mengembangkan dirinya tentu dalam circle digital. Nah, untuk dari project goals web-based kami ini, berisi tujuan proyek merupakan elemen penting dari manajemen proyek. Tanpa itu tidak ada ringkas untuk mencapai goal sebelum dan selama proyek atau cara untuk mengukur evaluasi kesuksesan. Maka dapat diartikan bahwa tujuan proyek kami ini untuk meningkatkan mutu di bidang pendidikan dengan melalui sebuah website. Dapat kita lihat pada link yang akan kami kirim. Kemudian, di project goals kali ini, terdapat usability, meningkatkan kepercayaan pengguna. Bagian ini juga akan mengatasi masalah internal yang terjadi dan mengecek setiap kekurangan. Positioning, diharapkan pencapaian berikutnya ini merupakan bagian dari proses yang akan melalui strategi penargetan pemasaran, hingga produk ini banyak dikenal luas. Kemudian expansion, ekspansi pada produk dari sebuah pengembangan tentu saja memiliki alasan yang jelas. Hingga hal tersebut menjadi tujuan dari terciptanya produk ini. Ekspansi bisnis di berbagai bidang pertujuan untuk pengendalian pasar hingga kedepannya memiliki keuntungan. Nah, pada flowchart kali ini, pertama-tama dari menu mulai dari HP akan muncul menu home page. Pada menu home page akan muncul beberapa kategori. Jika mengeklik
Explore Course akan diarahkan ke menu course, dan di situ ada beberapa course yang bisa kita pilih. Pada menu course, kita akan ditampilkan beberapa course yang bisa kita pilih. Kemudian pada menu course, kita akan ditampilkan mengenai informasi kategori course, informasi video course. Setelah itu, jika kita selesai menonton video, akan terdapat dua pilihan. Jika telah selesai, akan kembali ke menu awal. Jika belum, kita bisa kembali pada tampilan course. Kemudian, jika kita mengklik Best Categories, kita akan diarahkan ke menu course. Kemudian, pada menu klik Selected Course, juga akan diarahkan ke menu course. Kemudian, pada menu Home Page, kita akan pada menu Home, kita akan terdapat beberapa pilihan atau kembali ke menu awal. Jika tidak, kita bisa mengklik course. Kemudian, kita akan diarahkan ke menu course. Lalu, jika kita mengklik About Use, akan muncul informasi tentang About Use. Kemudian, pada menu Contact Use akan tampil informasi tentang Contact Use. Kemudian, bisa kita pilih selesai. Udah, begitu aja, Kak. Oke, bagian saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang webnya ya. Ini saya share screen, udah kelihatan belum ya? Bentar, sebentar. Yap, udah kelihatan share screen saya? Ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang webnya ya. Nah, di sini kebetulan untuk teknologi yang kita pakai untuk membangun web ini adalah untuk front end kita menggunakan React.js. Kenapa kita menggunakan React.js? Karena React.js itu adalah library open source yang paling banyak digunakan saat ini ya. Jadi ke depan kalau misalkan project ini mau dikembangkan lagi atau mau di-expand lebih luas gitu ya. Jadi lebih gampang karena source-nya banyak, kemudian komunitasnya besar. Kalau bisa kita menemukan kendala dalam development, kita bisa bertanya di komunitas gitu. Kemudian untuk backend sendiri di sini Mas Faisal menggunakan Express.js. Kenapa menggunakan Express.js? Karena ya alasannya sama kayak kita menggunakan React. Komunitasnya besar, source-nya besar, dan library yang tersedia di internet juga banyak. Jadi kita bisa siap pakai. Nah, di sini webnya seperti ini. Untuk styling, kita di sini kebetulan menggunakan Tailwind. Tailwind itu jadi library CSS yang paling mudah dipakai ya, dan fleksibel. Nah, flow-nya jadi di sini ada home. Di home ini ada beberapa section. Yang pertama ada ini, kemudian ada button click to action juga yang akan mengarahkan kita ke course yang tersedia. Kemudian section kedua ini ada best categories, yaitu adalah kategori-kategori terbaik yang paling banyak dilihat oleh user. Kemudian di section selanjutnya ada selected course. Nah, selected course ini adalah kursus-kursus yang paling banyak ditonton oleh user. Jika kita buka salah satu atau kita klik explore course ya, di sini kita akan diarahkan ke halaman course. Nah, di sini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah web developer, mobile developer, data scientist, UI UX designer, dan DevOps engineer. Kalau kita buka salah satu ya, kita buka web developer. Nah, di sini ada beberapa video tentang web developer. Sekarang kita buka ke salah satu videonya. Andaikan user mau belajar tentang React.js. Dia bisa membuka ini. Nah, jadi di sini
yang ada 2 section ya. Yang pertama di sini adalah ada siapa autornya, kemudian dia itu siapa. Di sini karena kebetulan videonya kita ambil dari YouTube, kita kumpulkan dari YouTube ya. Jadi The Net Ninja ini adalah seorang YouTuber. Nah, di sini playlistnya di sini ada beberapa yang bisa kita tonton. Contohnya seperti ini, kita bisa putarnya di sini. Kemudian kita bisa pindah ke video selanjutnya, kita putar. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Kemudian di sini ada About Us. Nah, About Us ini jadi section yang berisi tentang dari web 9tech course ini. Kemudian ada Kontak Us. Nah, Kontak Us ini berisi kontak-kontak dari kelompok kita ya, kelompok 9. Ada Mbak Vinsia, saya, Mbak Eka, Mas Faizal, dan Mbak Cynthia juga. Nah, website ini juga udah responsif ya, jadi selain dibuka di desktop atau di laptop, ini juga bisa dibuka menggunakan mobile. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita buka ini udah enak ya dilihatnya, jadi nggak apa namanya, ya bisa bagus lah dilihat di handphone gitu. Kita klik juga, sama kebetulan kita ke menu yang lain, seperti ini, kontak us, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari handphone untuk website kita. Oke, mungkin dari saya cukup segini aja ya, di penjelasan tentang websitenya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Vinsia. Baik, segitu dari penjelasan dari kelompok kami tentang 9tech course. Eh, Sampai jumpa dan selamat malam. Selamat malam semua. Thank you.